kamu soal TWK ini jangan di-skip, karena pasti muncul di tes CPNS kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Nah, bersama aku, Kanisa, hari ini kita akan mempelajari soal TWK penalaran yang sering banget dicari oleh teman-teman pejuang CPNS lainnya. Oke, kita mulai aja ya. Let's go! Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Chandra terlambat lulus kuliah karena harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Setelah 2 tahun bekerja paruh waktu di beberapa tempat, sekarang ia diterima bekerja di sebuah perusahaan. Chandra tidak pernah mengeluh tentang pekerjaan maupun masalah hidupnya pada rekan-rekan maupun kerabatnya. Ia merasa sanggup untuk mengerjakan pekerjaan yang berat itu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap Chandra ini mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila sila keberapa? Yang A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjawabnya, kita bisa pahami dulu nih situasi si Chandranya, di mana Chandra ini karena harus bekerja paruh waktu di beberapa tempat dan bahkan dia tidak pernah mengeluh. Nah, sikap si Chandra ini dapat mencerminkan bahwa si Chandra adalah seseorang yang bekerja keras, dan bekerja keras merupakan salah satu bentuk penilaian pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Pembukaan UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi di negara Indonesia. Tentu saja UUD 1945 telah beberapa kali mengalami perubahan setelah kemerdekaan. Namun pembukaan UUD tidak pernah mengalami perubahan karena, untuk menjawabnya kita bisa pahami nih kalau misalkan selama perubahan UUD itu yang tidak pernah mengalami perubahan adalah pembukaannya. Kira-kira kenapa sih? Dari opsi jawaban ini ada yang A merupakan konstitusi tertinggi, B memuat dasar negara, C terdapat tujuan negara, D. Terdapat cita-cita negara, dan E. Terdapat deklarasi kemerdekaan. Dari opsi jawaban ini, yang paling tepat adalah yang B, memuat dasar negara. Karena dalam pembukaan UUD 1945, itu terdapat Pancasila, dan dalam perubahan UUD ini telah disepakati bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Oleh karena itu, dalam pembukaan UUD tidak boleh mengalami perubahan. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang nomor 3. Cinta bangsa yang merupakan perwujudan upaya bela negara antara lain contohnya A. Cinta bangsa, B. Mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian, C. Lebih baik membeli barang luar negeri daripada memproduksi sendiri karena ongkosnya lebih mahal, D. Lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru-niru bangsa lain, dan E. Tidak membeda-bedakan negara sendiri dengan negara lain. Oke, di sini kita bisa lihat ya, yang ditanyakan adalah contoh dari cinta bangsa yang merupakan wujud dari upaya bela negara. Di sini dari opsi A, cinta bangsa. Benar sih cinta bangsa, tapi kan bukan merupakan contohnya ya. Yang B, mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Di sini ada kata kunci menggunakan produk dalam negeri. Yang C, lebih baik membeli barang luar negeri daripada memproduksi sendiri karena ongkosnya lebih mahal. Dan D, lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru-niru bangsa lain, dan E, tidak membeda-bedakan negara sendiri dengan negara lain. Kira-kira menurut teman-teman yang mana sih yang tepat? Oke, benar, jadi yang tepat adalah yang B. Karena di sini adalah kita mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Dengan kita menggunakan produk dalam negeri, produk buatan bangsa kita sendiri, maka memperlihatkan bahwa kita ini mencintai bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, yuk kita bantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa ya di-share ke seluruh teman-teman kalian. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar bareng soal CPNS, sharing-sharing soal, atau tanya-tanya jawab, bisa banget nih gabung ke grup WhatsApp kami di link berikut. Karena di link tersebut, kita bisa sharing soal secara gratis. Nah, jangan lupa join ya teman-teman.
Contoh budaya berikut ini yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan mencederai integritas adalah A. Tidak melaksanakan jadwal piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan, B. Tidak membayar hutang, C. Mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan, D. Melakukan plagiasi karya tulis, dan E. Memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial tertentu. Oke, di sini kita ditanyakan adalah bagaimana budaya yang tidak mencerminkan nilai kejujuran dan juga mencederai integritas. Dari opsi jawaban ini, kira-kira menurut teman-teman yang mana nih yang tidak mencerminkan kejujuran? Tentu aja yang D ya, karena melakukan plagiasi itu berarti kita mencontek atau mengambil tulisan-tulisan orang lain, terus kita jadi bahan tulisan kita sendiri, dan ini mencerminkan sikap yang tidak jujur dan juga tentunya mencederai integritas. Oke, untuk soal yang terakhir, ia akan ikut bermain ... tidak turun hujan. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah di sini kita akan pelajari nih kata sambungnya ya, apa sih kira-kira yang tepat. Di sini ada kata tetapi. Kira-kira nyambung nggak ya? Ia akan ikut bermain tetapi tidak turun hujan. Kayaknya nggak nyambung ya. Yang B. Ia akan ikut bermain karena tidak turun hujan. Tidak nyambung juga ya, karena bukan menjelaskan penyebab. Kemudian yang C. Ia akan ikut bermain apabila tidak turun hujan. Dan D. Ia akan ikut bermain namun tidak turun hujan. Dan yang E. Ia akan ikut bermain dan tidak turun hujan. Kira-kira yang paling nyambung yang mana sih? Yang paling nyambung yang C kan? Apabila, karena di kalimat ini kita membutuhkan kata sambung yang menjelaskan syarat, yaitu ia akan ikut bermain apabila tidak turun hujan. Nah, syaratnya di sini adalah tidak turun hujan ini. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai soal TWK CPNS yang pasti keluar di TWK CPNS 2023 ini. Nah, untuk teman-teman, aku ingetin jangan lupa gabung ke grup WhatsApp kami ya di link berikut. Karena di link tersebut, teman-teman bisa sharing soal bareng, tanya-tanya soal, dan juga tanya-tanya CPNS lainnya secara gratis ya tentunya. Nah, untuk teman-teman, aku doain juga semoga teman-teman bisa lolos di CPNS 2023 ini. Amin. Karena itu, sampai jumpa teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya.